Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Mayoni dengan NIM 2121248 dari PAI 5G akan menyampaikan materi saya yaitu tentang perbedaan antara karomah, maunah, irhas, dan mukjizat. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu tentang karomah. Karomah di sini artinya adalah kejadian yang luar biasa. Maksudnya, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang taat atau soleh dan selalu beribadah kepadanya. Jadi, dapat kita pahami kalau karomah ini akan terjadi kepada seseorang yang benar-benar taat dan soleh dan dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah ini mempunyai syarat ataupun ciri-ciri, yaitu yang pertama adalah karomah ini terjadi tidak kepada Rasul ataupun Nabi. Maksudnya di sini yaitu karomah ini tidak akan terjadi kepada Rasul ataupun Nabi. Jadi karomah ini hanya akan terjadi kepada orang-orang saleh yang dipilih langsung oleh Allah, tapi bukan Nabi dan Rasul. Yang kedua, karomah ini tidak memiliki syarat. Maksudnya di sini yaitu syarat di sini maksudnya adalah seperti doa khusus ataupun zikir khusus. Jadi karomah ini tidak terjadi karena adanya syarat ataupun hal-hal tertentu. Tapi karomah ini diberikan langsung oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yang tentunya soleh dan taat kepadanya. Yang ketiga yaitu syaratnya adalah karomah ini terjadi kepada orang itu baik ia mengetahui akan terjadinya karomah ini kepadanya ataupun tidak. Jadi karomah ini bisa saja terjadi kepada orang-orang yang dirinya itu sadar kalau mereka itu sedang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dia dalam keadaan tidak sadar. Selanjutnya yaitu karomah ini terjadi untuk menguatkan keimanan orang-orang yang mengalami karomah itu sendiri, di mana dengan terjadinya karomah kepada dirinya ini, maka imannya itu akan semakin kuat atau akan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, syaratnya yaitu terjadi kepada orang-orang yang benar soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dapat kita simpulkan kalau karomah ini tidak akan terjadi kepada orang-orang yang menyepelekan agama, seperti dia tidak taat ataupun hanya bermain-main. Contohnya seperti, dan karomah ini tidak akan terjadi kepada orang-orang kafir atau tidak taat kepada Allah. Baik, contoh dari karomah ini yaitu kita bisa lihat dari Quran Surah Al-Kahfi ayat 125 yang artinya, dan mereka itu tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah lagi 9 tahun. Nah, di sini kita dapat memahami kalau dalam hal ini terjadi karomah antara pemuda Al-Kahfi ini, di mana dalam kejadian selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun ini, mereka berada dalam satu gua dan mereka ini tidak mengalami tua atau mereka ini tetap menjadi pemuda-pemuda saat mereka bangun. Maka hal ini tentunya di luar akal kita, di mana kejadian ini yang sangat luar biasa terjadi kepada mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah tentang maunah. Maunah di sini artinya adalah pertolongan, di mana maunah ini terjadi kepada seseorang atau kepada hamba Allah yang sedang mengalami kesulitan, yaitu hal ini bertujuan untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Jadi dapat kita pahami kalau maunah ini akan datang atau akan terjadi kepada hamba Allah yang sedang mengalami kesulitan, yang tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam mengatasi kesulitan tersebut. Nah, dalilnya di sini yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 120 yang artinya adalah kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi dan yang ada di dalamnya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segalanya. Nah, dari ayat ini kita dapat memahami kalau kejadian atau pertolongan yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah. Contohnya di sini yaitu kejadian maunah ini seperti
Misalnya ada nenek-nenek yang benar-benar sakit atau tidak mampu berjalan dan rumahnya ini kebakaran. Namun pada saat kebakaran ini dia tiba-tiba bisa berjalan dan bisa menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kejadian maunah. Selanjutnya itu adalah irhas. Nah, dapat kita pahami, irhas di sini artinya adalah kejadian yang dialami oleh Nabi sebelum dia menjadi Rasul. Jadi, irhas ini akan terjadi kepada Nabi ketika ia akan menjadi Rasul atau sebelum dia menjadi Rasul. Nah, contoh irhas di sini yaitu seperti peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh dua malaikat, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW ini berada di bawah asuhan Halimah. Nah, di sini beliau mengalami pembelahan dadanya sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya yaitu adalah mukjizat. Dapat kita pahami, mukjizat ini terjadi kepada nabi ataupun rasul yang bertujuan untuk membuktikan kalau mereka ini benar-benar nabi ataupun rasul. Dan mukjizat ini kejadian yang luar biasa juga yang tentunya dialami oleh nabi dan rasul sebagai pembuktian bahwa mereka itu adalah nabi dan rasul. Ciri-ciri ataupun syarat dari kejadian mukjizat ini yaitu yang pertama adalah mukjizat ini hanya akan terjadi kepada nabi ataupun rasul. Jadi, dapat kita pahami kalau mukjizat ini tidak akan pernah terjadi kepada selain nabi ataupun rasul. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua adalah mukjizat ini adalah kejadian di luar kemampuan manusia, di mana dapat kita pahami kalau mukjizat ini tidak akan bisa kita tandingi karena mukjizat ini terjadi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini kita bisa atau menjadi bukti kepercayaan kita kepada nabi dan rasul. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, kalau mukjizat ini adalah kejadian yang membuktikan kalau nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul, sehingga hal ini merupakan bukti kalau peristiwa ini menggambarkan mereka itu adalah sebagai nabi dan rasul. Selanjutnya yang keempat adalah sebagai bukti untuk orang-orang kafir atau penghancuran pendapat-pendapat orang kafir tentang tidak benarnya agama Islam, sehingga dengan hal ini bisa menghancurkan pendapat-pendapat tersebut dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi kepada nabi dan rasul. Nah, mukjizat ini mempunyai dua macam atau dua bentuk. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah, di mana mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat yang tampak. Yang tampak di sini maksudnya adalah seperti mukjizat yang terjadi kepada Nabi Isa, di mana beliau ini bisa menghidupkan orang mati. Nah, dalam mukjizat ini orang-orang itu bisa menyaksikan kalau mereka itu bisa melihat Nabi Isa itu menghidupkan orang mati, sehingga mukjizat ini bisa dilihat tampak, makanya dinamakan mukjizat yang tampak. Yang kedua adalah mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini adalah mukjizat yang hanya bisa dipahami dengan akal pikiran atau tidak tampak. Contoh mukjizat akliyah ini adalah seperti keindahan sastra bahasa Al-Quran dan keterjagaannya sepanjang zaman, di mana hal ini tidak akan bisa dipahami atau tidak akan terlihat selain kita benar-benar memahaminya dengan akal dan pikiran kita. Nah, contoh-contoh mukjizat ini yaitu seperti Nabi Muhammad membelah bulan, Nabi Musa membelah lautan, dan Nabi Ibrahim yang dibakar tapi tidak terbakar atau dia tidak merasa panas. Nah, dapat kita simpulkan di sini perbedaannya yaitu yang pertama yaitu karomah. Karomah ini terjadi hanya kejadian yang luar biasa terjadi kepada orang-orang yang taat dan soleh dan dipilih langsung oleh Allah, namun tidak terjadi kepada nabi dan rasul. Yang kedua yaitu maunah. Maunah ini adalah
solusi atau hal yang bisa membuat orang itu selamat dari kesulitan, sehingga orang-orang ini bisa menyelamatkan diri. Dan maunah ini tidak terjadi kepada orang-orang yang benar-benar soleh saja, namun kejadian maunah ini diberikan Allah untuk orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya yaitu adalah irhas. Irhas ini terjadi kepada calon rasul atau sebelum dia menjadi rasul, sehingga irhas ini berbeda dengan mukjizat, di mana mukjizat ini adalah pembuktian kalau nabi dan rasul itu adalah nabi dan rasul, sedangkan irhas ini adalah kejadian sebelum dia menjadi rasul. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian yang 4 tadi, yaitu adalah karomah, maunah, irhas, dan mukjizat, maka dalam hal ini kita bisa menguatkan iman kita, di mana seperti kita itu bisa mengharapkan pertolongan Allah. Kita itu percaya kalau pertolongan Allah itu benar-benar ada. Seperti layaknya kejadian maunah tadi, kita itu harus senantiasa berdoa karena pertolongan Allah itu benar-benar nyata, dan walaupun sesulit apapun keadaan kita itu kalau kita berdoa, maka Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Selanjutnya yaitu dengan adanya kejadian-kejadian ini akan bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita percaya kalau Nabi dan Rasul itu ada, kejadian-kejadian yang mereka alami itu adalah nyata. Dalam hal ini akan bisa membuat kita belajar kalau hal-hal yang mustahil itu akan terjadi dengan atas izin Allah, sehingga kita ini akan meningkatkan keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.